Mm-mm. Oke, nah Dila, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Oke, jadi em, saya nggak tahu kenapa saya tidak bisa diterima di perusahaan. Mungkin karena pengalaman saya yang belum mencukupi dan skill juga. Tapi kenapa bisa pengalaman dicari tapi saya belum belum memiliki pengalaman? Maksudnya Itu gimana? bagaimana ya? Iya, orang yang belum punya pengalaman itu bagaimana ya? Oh, oke. Jadi mungkin pertanyaannya gini kali ya. Saya ada kendala dalam pencarian kerja. Saya tahu Mhm, profesi-profesi yang saya incar apa. Dari mhm, info loker yang muncul untuk posisi-posisi tersebut, dia butuh mhm. orang dengan kualifikasi bisa A, B, C, D, E, F, G. Tapi Ya, dari ya. beberapa poinnya itu, ada yang saya nggak bisa. Padahal saya pengen kerja di posisi itu. Apa yang Ya, harus saya lakukan? Kan gitu ya. ya. Oke, bahasanya kurang lebih demikian ya. Nggak Iya, apa-apa. Aku jelasin dulu. Semoga aku nggak salah tangkap. Kayak gitu kan ya? iya, iya. Kayak Oke. gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagus ya. Ini aku share screen sedikit dulu ya. Mhm. Sudah munculkah layar putih di sana? Udah? Nah, gini, biasanya aku akan menyampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa sebelum kamu sibuk lamar kerja, Hmm. di awal itu kamu harus mendefinisikan pekerjaan semacam apa yang kamu pengen. Katakanlah ini kamu nih, ya kan? Ini Hmm. kamu definisikan. Coba kamu tulis misalkan ya 10 profesi yang kamu pengen. Iseng aja nulis gitu. A, Hmm. B, C, terus ada 10 profesi. Katakanlah ini ada 10 ya. Nah, ini katakanlah 10. Setelah Hmm. kamu nulis keinginan profesi kamu ini, kan kamu udah kebiasa nyari lokernya ya. Udah Ya. terbiasa dong gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, Hmm. dari 10 posisi ini, coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kenapa kamu pengen 10 ini? Tapi nanyanya gini, apa yang kamu pengen? Biru ini adalah kamu pengen kerjaan kayak gimana sih? Gitu. Atau panah biru ini artinya adalah berdasarkan 10 posisi ini. Jadi di 10 posisi ini pasti kan ada yang kamu pengen kan, gitu. Kenapa kamu pengen jadi ini? Kamu pengen jadi ini gitu. Nah, setelah coba kamu breakdown, kenapa kamu pengen jadi ini, kepengen jadi itu? Warna biru ini artinya ini skala ini ya, artinya yang kamu pengen. Coba definisikan sebenarnya itu kamu pengen kerjaan apa sebelum ngomong yang jauh-jauh ya gitu ya. Misalkan dari sisi lokasi, mau pengen yang sekitar rumah di daerah tertentu, seluruh Indonesia, luar negeri, gitu misalkan. Dari sisi gaji, kamu butuh gaji minimum berapa? UMK, UMR, atau harus lebih dari itu? Dari sisi jam kerja, kamu pengen Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, Sabtu Minggu. Dari sistem kontraknya, kamu pengen yang apa? Part time, freelance, magang, kerja harian, daily worker gitu. Dari sisi apa lagi misalkan? Lokasinya kerja kayak sistem lokasinya kayak misalnya WFO, WFH, hybrid gitu-gitu. Hmm. Kamu pengen yang tahan ijazah nggak? Kamu pengen yang ada penalti nggak? Kamu pengen yang ada jenjang karir nggak? Kamu pengen yang sesuai jurusan atau nggak? Gitu. Definisikan. Gitu. Paham ya? Nah, definisi yang kamu pengen ini itu harus ada di dalam salah satu atau salah 10 dari 10 list ini. 10 list pekerjaan impian. Paham ya? Gitu. Oke. Oke, dah. Warna biru ini adalah yang kamu pengen. Oke. Hmm. Setelah yang kamu pengen udah didefinisikan, maka yang selanjutnya adalah ya kalau ada panah keluar pasti ada panah masuk gitu. Masuk. Ada panah masuk. Kira-kira arti panah masuk ini apa gitu ya? Panah masuk ini artinya adalah yang perusahaan pengen. Hmm. Panah keluar tuh kamu ya kan? Tuntutan kamu ke industri, tuntutan kamu ke perusahaan, yang kamu impikan ke perusahaan apa? Panah ke dalam adalah gimana industri menuntutmu. Perusahaan itu pengen kamu tuh bisa apa? Paham ya? Sama, panah merah ini disesuaikan dengan 10 list itu. 10 list profesi yang kamu inginkan,
pasti sebelum kamu sharing sama aku, info lokernya kamu udah sering baca, beredar dimanapun. Entah di grup WA aku, di grup Telegram kalau kamu punya, di LinkedIn, di website, di Instagram, manapun itu. Oke? Warna merah ini adalah yang perusahaan pengen. Jadi sebenarnya proses pencarian kerja ini, pencocokan kerja itu adalah yang kamu pengen sebanyak secocok mungkin sesuai dengan yang kamu pengen, biar match gitu, ya kan? Kamunya nyaman, kamu kerja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, perusahaan juga sama. Perusahaan itu kamu harus memastikan perusahaan itu pengennya kamu pengennya ya perusahaan itu kan gitu. Nah, dari proses kayak begini ini jangan disimulasi di otak saja ya, kamu tulis ya. Oh ya ya ya. Nah, nanti kamu akan menemukan 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah fenomena kayak gini. Ini nomor 1. Jadi ada panah merah dan panah biru itu saling bertemu. Artinya yang kamu pengen sesuai dengan yang perusahaan pengen. Misalkan panah panah biru ini misalkan apa? Aku pengen kerja kamu di kota mana? Kamu sekarang di kota Di mana? Jambi. Oke, aku pengen kerja di Jambi gitu. Panah merah itu artinya ada kok loker Jambi, paham nggak? Kayak gitu. Atau misalkan panah biru tuh, aku pengen kerja loker fresh grade gitu. Panah merah ada kok loker fresh grade gitu. Jadi match aja. Aku pengen kerja Senin sampai Jumat, ada kok loker Senin sampai Jumat gitu. Match. Oke? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini kayak gini nih. Nah, ya kan? Kalau ini yang pertama gini, sekarang yang kedua ini. Ada panah keluar, nggak ada panah masuk. Yang kamu pengen nggak bisa terjawab di industri. Aku pengen kerja yang begini. Habis itu kamu nyari-nyari, tapi di internet kok nggak ada ya? Cari websitenya kok nggak ada ya? Kok nggak ketemu ya? Gitu. Nah, ini kemungkinannya 2. Pertama, yang kamu pengenkan ini nggak realistis di industri. Aku pengen kerja sebagai staff ini gaji 30 juta di Jambi. Gitu. Padahal baru entry level sebagai fresh grade. Misalkan, ini asal ngomong aja ya. Gitu. Kok nggak ada yang kayak gitu ya? Gitu. Jadi kemungkinannya gitu. Mungkin yang kamu pengenkan ini kurang realistis di industri. Biasanya ini akan muncul ya ke teman-teman fresh grade, di mana melihat bahwa loh aku punya teman tiba-tiba keterima manajemen trainee atau sistem-sistem yang lain gaji pertama udah 2 digit. Oh berarti bisa nih kayak gitu. Akhirnya kamu menyimpulkannya buru-buru, mengeneralisasi. Akhirnya ya kayak begini, yang kamu pengen kayak nggak ada ya gitu. Nah ini kemungkinannya 2. Yang pertama adalah yang kamu pengenkan itu kurang realistis, sehingga silahkan dikoreksi, dikonsultasikan sama orang. Atau yang kedua, sebenarnya panah biru ini tuh ada pasangannya, ada panah merahnya. Tapi kamu nyarinya tuh di tempat yang salah gitu. Aku pengen nyari loker kak, yang misalkan untuk fresh grade, tapi yang kerjanya tuh kayak begini. Kamu nyarinya tapi lewat website perusahaan terus. Padahal info itu munculnya di LinkedIn, paham nggak? Boleh kayak gitu. Atau dengan cara-cara yang lain. Jadi sebenarnya ada pasangannya, tapi kamu belum menemukan tempat menemukan pasangannya itu. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah temukan coach, temukan mentor, temukan teman yang udah lebih senior yang tahu pasangannya ini ada di mana gitu. Oke? Gitu. Jadi bukan menjodohkan diri, tapi dijodohkan, dicarikan jodoh sama si coachnya ini gitu ya. Nah, yang nomor 3 adalah ini. Ini yang paling deket aja deh. Ada panah merah, nggak ada panah biru. Perusahaan menuntut kamu, tapi kamunya nggak bisa. Kamunya nggak mampu. Kamunya belum punya. Kamu belum mumpuni. Nomor 3, inilah yang menjadi poin pertanyaan kamu tadi. Kalau aku pengen kerja, tapi aku tahu aku belum bisa apa. Ini ada di nomor 3 ini. Gitu. Aku jawab selama ini intinya mau ke sini dulu. Tapi biar kamu tahu seutuhnya gimana ya, paham ya? Jadi kalau ada panah merah nggak ada panah biru, artinya perusahaan industri menuntut kamu, tapi kamu nggak bisa. Contoh, panah nomor 3 nih, mampu berbahasa Inggris secara fasih. Gitu. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Mampu menguasai mengoperasikan software ini, kamu nggak bisa. Gitu. Nah, yang nomor 3 ini nanti akhirnya kamu harus meluangkan waktu untuk belajar. Paham ya? Daripada nomor 1, 2, 3 buat aku, yang lebih urgent tuh adalah poin nomor 3. Kalau udah match ya nggak masalah kan, ya kan?
Tapi kalau kamu ibaratnya kayak udah tahu kamu pengen, tapi nggak bisa, tapi aku harus gimana ya? Mungkin bingung nanti akhirnya. Poin nomor 3 ini kamu akan harus pay attention nomor 1. Yang nomor 2 adalah yang nomor 2 ini. Yang kamu pengen kurang realistis kan tinggal dikoreksi aja. Standarmu diturunkan, definisi dibenerin, tanya coach. Tapi kalau nomor 3 ini kan harus ada pembelajaran. Paham ya? Ya. Poinnya aku mau masukin jelasin tuh masalahmu tuh di nomor 3 ini. Kenapa aku Mm-mm. harus jelasnya dari awal? Karena kalimatmu untuk bertanya ke aku kurang tersusun. Iya, Sehingga aku Pak. menyimpulkan bahwa aku harus tahu perjalanannya, aku harus menyusun penjelasannya, gitu ya. Udah, ingat ya nomor 3 ya. Oke, aku lanjut ke yang selanjutnya. Aku mendadak menggebu-gebu ya, semangat gitu, seneng. Nah, selanjutnya gini, aku kasih tahu kamu ya, ada yang namanya area yang dikuasai. Ini area namanya dikuasai. Oke? Ada area yang namanya diinginkan. Oke? Nah, irisannya ini namanya area dikuasai dan diinginkan. Nah, ini ada 3 jenis area nih. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Nomor 1 tuh apa? Dikuasai. Kamu tuh menguasai sesuatu, tapi kamu nggak menginginkan itu. Iya kak, aku kan kepaksa kuliah ngambil jurusan ini kak. Aku pengen kerja tapi nggak ini deh kak. Di tengah jalan aku mikir kayak salah jurusan. Nah gitu-gitu. Kamu tuh menguasai sesuatu. Buktinya walaupun kamu ngeluh kayak gitu, buktinya IP-nya bagus misalkan. Banyak sekali teman-teman job seeker yang sharing kayak gitu. Dia menguasai sesuatu, kayak ibaratnya tuh kuliah tuh ngerasa salah jurusan, bukan passion, salah ini, dipaksa orang tua, ini itu, nggak ada pilihan, nggak ada yang mau terima yang lain gitu. Jadi dia menguasai sesuatu, tapi tidak dia inginkan. Itu ada di sini. Oke? Yang ada yang dikuasa, ada yang di sini diinginkan. Kamu pengen sesuatu gitu, tapi nggak kamu kuasai. Aku pengen kerja yang begini-begini, tapi kamu nggak menguasai ilmunya. Cuma pengennya misal kayak, oh temanku kayaknya enak ya hidupnya kayak begitu ya, gajinya langsung banyak. Tiba-tiba udah bisa beli ini itu. Oh tiba-tiba happy-happy, kok di Instastory-nya isinya jalan-jalan, kemarin di sono, besok di sono gitu. Ini kamu menginginkan sesuatu, tapi belum menguasai. Nah, sebenarnya yang dicari orang itu adalah ini loh, memperbesar luasan ini. Paham ya? Jadi yang bentuknya kayak begini, itu kamu usahain biar bentuknya itu misalkan kalau bahasa simpelnya ini lingkarannya kecil ya. Kalau bisa tuh lebih berhimpit gitu, paham nggak irisannya gitu. Kalau otomatis numpuk itu kan kondisi ideal banget ya. Maksudku adalah kamu coba ya, yang kamu kuasai itu adalah yang kamu inginkan dan yang kamu inginkan itu kamu kuasai, paham nggak? Gitu. Kamu harus meluaskan area ini biar kamunya nggak stres. Keinginan itu biasanya jauh ke depan. Yang dikuasai itu dari kemarin sampai dengan sekarang. Kan jaraknya jauh banget nih gapnya, ya kan? Nah intinya tuh sebenarnya ini, kamu harus punya usaha agar apa nih? Daerah nomor 1 ini pindah ke nomor 3, ya enggak? Daerah nomor 2 pindah ke nomor 3. Daerah nomor 1 adalah daerah yang dikuasai. Dikuasai tapi dia belum diinginkan. Gitu. Artinya apa? Paling simpel tuh bahasa agamanya, kamu tuh bersyukur dulu, kamu bisa itu. Banyak orang yang pengen itu, pengen bisa itu. Itu nomor 1. Biasanya dikuasai tapi tidak diinginkan itu karena kamu masih belum berdamai sama masa lalu. Kamu masih mikir ini bukan passionku. Padahal nih ya, sebagian dari teman-teman, dia menguasai sesuatu, tapi nggak dia inginkan karena dia masih bingung. Dengan saya menguasai ini, dapetin duitnya gimana pakai ini. Makanya kamu butuh mentor, butuh coach, butuh nonton konten ini itu, baca buku ini itu. Ternyata yang kamu kuasai ini, ya bukan kamu nggak sukai, tapi kamu masih bingung menjembatani yang kamu kuasai ini ke duit itu gimana. Di sini masih belum kelihatan gitu. Biasanya kalau menguasai sesuatu gitu belum nyukai, kalau kamu tahu bikin ini konversi ini jadi duit, itu otomatis ke nomor 3 gitu. Nah, di sini kamu butuh konsultasi, butuh sharing sama orang, berdamai sama masa lalu gitu. Gitu. Jadi ngingetnya tuh kayak gitu. Ini aku ada quotes ya buat hal ini ya. 1 menit, 1 menit sama 1 jam itu lebih lama mana?
Jawab, silahkan jawab. 1 menit sama 1 jam lebih lama mana? 1 jam. Ya, kalau menunggu berarti kan 1 menit sama 1 jam lebih jauh 1 jam. 1 jam. Karena kamu akan nunggu lebih lama kan, gitu. Nah, Mm, mm. dalam perencanaan karir, jangan hanya melihat halnya, tapi harus melihat deret waktunya. Misalkan gini, 1 menit memang lebih singkat daripada 1 jam, ya kan? 1 jam lebih jauh daripada 1 menit. Tapi di deret waktu ada yang namanya sekarang. Nah, kalau pertanyaan ini aku ubah, 1 menit yang lalu sama 1 jam ke depan, lebih jauh mana? 1 menit yang lalu sama 1 jam ke depan, lebih jauh mana? Lebih jauh 1 jam. Lebih jauh 1 menit yang lalu. Kamu mau nunggu berapa lama biar 1 menit yang lalu bisa kembali? Oh ya. Gitu. Orang yang masih melihat sesuatu sebagai halnya saja, itu khususnya job seeker gitu ya, kayak aku menguasai ini tapi aku begitu, cuma halnya saja, nanti bingung di perjalanan karirnya. Karena kamu ngelihat hanya 1 detik, nggak usah cuma 1 detik deh, 1 detik sama 1 jam lebih jauh mana? Lebih jauh 1 jam. Iya, tapi kalau di perjalanan karir, 1 detik yang lalu sama 1 jam ke depan lebih jauh mana? 1 detik yang lalu tuh kayak, ini 1 detik, 1 detik, 1 detik. Tapi kamu nggak bisa nunggu berapa lama biar 1 detik yang lalu balik. Nggak bisa. Sehingga, makanya tadi bahasanya nomor 1 ke nomor 3 adalah, pahami, jangan cuma melihat, ini nggak saya kuasai, ini itu. Kamu tuh hidup di momen sekarang. Syukuri itu, cari cara biar yang kamu kuasai ini jadi duit aja. Paling gampang. Kalau kamu susah bayangin jadi duit, kamu bisa bantu orang di sekitar kamu apa dengan yang kamu kuasai ini. Paham ya? Itu adalah, ini filosofis banget sih. Biasanya nih aku sampainya nggak, bukan untuk di sesi kayak begini gitu. Itu hanya untuk mengkonversi nomor 1 ke nomor 3. Nah, masalah dari pertanyaan kamu tadi, itu adalah poin nomor 2. Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu belum mampu. Oke? Nah, intinya kan pertanyaan kamu tadi ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Ini aku next dulu ya, gitu. Karena ini aku kayak gede, zoom in gitu ya. Lanjut, kita ke sini. Udah ada halaman kosong gitu. Kalau kita ingin sesuatu tapi kita belum menguasainya, kamu bisa, 1, belajar sendiri. 2, belajar sama yang lain. Gitu. Belajar sama yang lain. Kamu harus meluangkan waktu untuk ini. Terserah nanti bentuknya apa. Bentuknya paling simpel tuh baca buku, baca artikel, baca paper, nonton konten, nonton macam-macam, bikin nonton ini itu, ya kan? Atau belajar sama orang, konsultasi, sharing, bahkan ikut seminar, webinar, training, bootcamp gitu. Kamu harus meluangkan untuk itu. Lalu apa yang harus saya pelajari? Ya tadi, kamu harus paham betul di awal, makanya aku minta kamu definisikan apa yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen, biar kamu tahu. Aku nggak salah ngambil training, aku nggak salah konsultasi, aku nggak salah ikut bootcamp. Jangan sampai gitu ya, kamu pengen jadi apa misalkan, atlet renang, kursusnya kursus nyanyi, misal gitu. Nah kayak gitulah, itu contoh ekstrim aja kayak gitu kan. Jadi harus disesuaikan. Nah, untuk bisa melakukan itu, tidak hanya meluangkan waktu untuk belajar itu, tapi harus konsisten. Kamu kuncinya, yang penjelasanku terakhir untuk hal ini ya, pertanyaan kamu ini bagus banget sih. Tidak cuma buat kamu, ini buat aku pribadi, buat mungkin nanti yang nonton sampai di menit ini, bagus banget ya. Kamu punya waktu 24 jam, silahkan time managementmu tuh dibagusin. Coba dievaluasi ulang. Aku nggak bilang jelek, tapi evaluasi ulang. Berapa sih waktu tidurmu? Berapa waktu isoma? Berapa waktu bantu-bantu orang tua? Berapa waktu me time, jalan-jalan, ke mall, nongkrong, galau, gitu-gitu, nonton drakor, gitu-gitu. Berapa waktu ngapain lagi kamu sekarang? Kamu harus definisikan. Sebenarnya tuh sehari tuh aku punya waktu kosong produktif tuh sebenarnya berapa sih? Gitu. Waktu ini nggak harus ngumpul jadi satu ya, kayak 5 jam beruntun gitu, enggak. Mungkin 1 jam di pagi, 2 jam di siang, 1 jam di sore.
1 jam di malam gitu boleh banget. Oh ternyata dalam waktu sehari, waktu kosongku tuh katakanlah ada 5 jam ya, kayak gitu. Nah, kamu harus bisa menemukan waktu ini. Baik itu weekend atau weekday kayak begini. Oke, setelah kamu menemukan waktu ini, silahkan kamu bagi jadi 2 bagian, 2 potongan. Potongan pertama dan potongan kedua. Boleh 50-50, boleh enggak. 30, 70, 70, 30, terserah. Oke? Gunanya apa? Satu porsi ini untuk lamar kerja. Kan kamu job seeker. Satu porsi ini untuk pengembangan diri. Pengembangan diri apa? Ya tadi, yang kamu pengen tapi belum bisa. Jangan menyiksa diri dengan nekat ngirim CV terus ke perusahaan itu karena kamu pengen, tapi kamu tidak diikuti dengan pengembangan diri. Karena sambil ngelamar kerja, barangkali pengembangan diri ini tiba-tiba selesai muncul sertifikatnya. Sertifikatnya masukin ke CV buat ngelamar, kamu udah punya skill baru. Gitu. Itu kan kayak gitu. Jadi menyiksa diri itu kayak mengejar yang kamu pengen, tapi sebenarnya kamu belum prepare untuk itu. Gitu. Nah ini yang harus dilakukan secara konsisten. Kalau kamu ke fresh grade, mau ke lulusan SD, SMP, SMA yang mau langsung kerja gitu ya, mau yang udah punya pengalaman kerja, ya kayak begini biar tidak tersiksa dengan ibaratnya gini loh. Yang saya pengen itu kan pasti pengen itu kan ke depan ya gitu. Tapi gara-gara pengen saja tidak diimbangi dengan pengembangan diri, maka pikiran ke depanmu ini bikin capek kondisi sekarang. Kan lucu. Mending kan harusnya badan sekarang, pikiran sekarang itu capek untuk kegiatan sekarang. Bener kan? Daripada bikin karena yang hal besok ya bikin capek aku besok gitu. Ini harus dibikin konsisten. Tapi Kak, aku harus meluangkan waktu. Iya, tapi aku udah nggak ada waktu. Kurangi waktu tidurmu. Dulu aku punya dosen waktu di UGM gitu ya. Beliau bilang bahwa mahasiswa kalau waktu tidurnya normal rugi gitu. Itu nancep sampai sini sampai sekarang. Jadi kamu jangan ya hanya karena pengen ideal ya udah jadwalku gini dah ini udah waktuku tidur gitu. Aku nggak bilang tidur normal itu salah nggak, tapi kamu ada pengorbanan. Pengorbanan kan nggak harus selamanya. Mending kamu mengorbankan tenaga, habis itu paham, udah daripada enggak. Nah, kalimat terakhirku adalah mending kamu mengorbankan tenaga daripada mengorbankan waktu. Mending mengorbankan tenaga dan pikiran daripada mengorbankan waktu tanpa melakukan tindakan. Kenapa? Karena mengorbankan tenaga dan pikiran istirahat bentar, tenaganya balik, pikirannya fresh, balik lagi. Tapi kalau mengorbankan waktu untuk mengkhawatirkan sesuatu tanpa tindakan, istirahat, bangun, emang waktunya balik kan enggak, gitu. Balik lagi ke situ. Nah itu adalah jawaban sesi generalnya tuh kayak begitu. Kalau jawaban pendeknya ya, ya udah ikut training sesuai yang kamu pengen gitu. Nah, sebenarnya simpel itu, nggak sampai 1 menit. Cuman aku pengen kamu tuh penjelasannya begini. Jadi tahu sebenarnya apa sih yang aku udah bisa, udah aku kuasai dan aku jago. Ya udah pertahankan, tingkatkan. Apa yang aku udah bisa, aku kuasai tapi belum jago. Luangkan waktu untuk mengasah biar makin mahir. Gitu. Apa yang perusahaan butuhkan, aku pengen tapi aku belum bisa. Cari tahu, luangkan waktu biar kamu bisa. Sambil jalan, kita tuh manusia, bukan alat. Kalau alat itu misalkan kompor ya, kayak masak gitu ya. Kamu harus ngelakuin ini dulu baru ini. Kegiatan itu seri, kita kan paralel gitu. Manusia tuh bisa melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan. Contoh paling simpelnya ya kita ini. Aku ngomong gini, nih, ya paralelnya tuh gimana? Aku ngomong sambil ngeliat, sambil mendengarkan, sambil bernafas, perutku sambil bunyi kerucuk-kerucuk, ini sambil mencerna kopiku dan lain-lain. Kita itu sebenarnya melakukan multitasking, tapi kok kelihatan simple? Karena urusan kita, multitasking kita diurus langsung sama Allah, diurus langsung sama Tuhan. Nah, sekarang kamu butuh melakukan multitasking yang dilakukan sama kamu sendiri yang kontrol. Gitu. Buktiin kalau keinginan kamu itu serius, tidak cuma di sini tapi di sini, tapi juga di tindakan. Itu nanti kamu akan melatih integritas dirimu sebagai seorang job seeker. Itu akan kebawa tuh sampai senior, sampai tua. Ya aku nggak bilang aku udah sehebat itu, enggak ya. Aku bisa ngomong gini juga karena belajar dari banyak orang hebat gitu. Dan aku masih di tengah jalan untuk itu. Aku pengen berbaginya kayak gitu. Jadi akhirnya nanti tadi
pergerakannya jelas, tujuannya jelas, niatnya jelas, udah nggak ada namanya khawatir, bingung di tengah jalan. Orang udah dapat kerja kita khawatir malah kita iri. Enggak. Karena aku lagi di tengah jalan, aku lagi mau ke sana, aku udah punya rencana, bukan asal ya dah nanti seadanya adalah sambil ngalih. Enggak. Orang yang sudah orang yang sudah tahu mau ngapain, nggak ada kekhawatiran, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada ini aku gimana sih sebenarnya, nggak ada kayak gitu. Karena kamu namanya, oh ya aku sadar lagi bergerak, mungkin pergerakanku nggak secepat yang lain ya nggak apa-apa. Tapi di sisi lain mungkin aku akan lebih cepat dari mereka. Oh ada sih kayaknya teman-temanku yang nilainya nggak lebih bagus dari aku, organisasi juga enggak, tapi kok dapat kerja gampang. Aku aja baru mau dapetin kerja, dia kayak kemarin cerita mau pindah kerja ya kayak gitu. Soal kayak gitu ya. Aku aja mau nyari satu satu lupa gitu. Nah misalkan kalau merasa kayak begini, ya kamu mungkin bisa positive thinkingnya ke dirimu sendiri gini. Mungkin yang aku lihat itu adalah enak-enaknya dia. Kayaknya itu enak banget kumpul tiba-tiba ngomong iya aku mau pindah kerja nih per tanggal sekian mau masuk gitu. Di belakang itu kamu nggak bisa bayangin pengorbanannya dia. Kamu mungkin nggak bisa jadi dia dan pasti itu nggak bisa. Begitupun dia juga nggak bisa jadi kamu gitu. Sehingga tadi coba keinginannya didefinisikan secara jelas, programkan jelas, eksekusi secara jelas, dievaluasi jelas. Kalau mood kadang naik, kadang turun, semangat kadang naik, kadang turun, itu nggak masalah. Begitu semangat turun, kamu cari orang untuk sharing, cari coach untuk sharing, cari Allah untuk sharing. Berarti kayak gitu, sesimpel itu. Gitu. Kok aku menjadikan motivator? Salah-salah ya. Kita ngomongnya soal beginian, soal kerjaan gitu. Secara umum gitu ya jawabannya ya. Semoga membantu. Kalau ada yang kelewat atau lupa, nanti tinggal ditonton ulang video ini gitu ya. Oke, semoga membantu. Ada tanggapan nggak atau ada pertanyaan lanjutan nggak? Yang masih kamu bingung atau masih pengen kamu tanyakan? Jangan bengong, Jadi woi. enggak Oh, enggak enggak. mikir. Jadi Oh, kira. eh, jadi cari kerjaan sambil kita berlatih gitu ya. Betul, betul sekali. Kamu mau kerja sesuai background pendidikan boleh, kamu mau kerja nggak sesuai background pendidikan boleh, shifting boleh, sesuai boleh, nggak ada yang larang. Sama logikanya gini, kamu pagi pengen jogging, setelah jogging kamu berangkat ke kampus. Pertanyaanku, kamu kalau mau jogging ada persiapan nggak? Nyiapin pakaian jogging, sepatu, apa yang mau dibawa waktu jogging gitu. Siap-siap nggak? Ya, 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 ya. itu artinya gitu. Kamu ingin dapetin kerjaan pasti ada persiapan dulu Mm-mm. biar untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu habis jogging, terus nanti kamu istirahat, setelah itu jogging lagi, boleh nggak? Boleh. Kerja sesuai bidang Boleh. itu kayak gitu. Ah, Habis jogging, ya kan, capek nih, baru pemanasan, istirahat bentar, minum bentar, habis itu lanjut jogging lagi, boleh nggak? Boleh. Anggap aja itu kerja sesuai bidang. Tadinya kamu jadi sekretaris, resign jadi sekretaris lagi, boleh. Nah, sekarang kamu habis jogging, kamu pengen ke kampus kuliah. Boleh nggak kamu pakai pakaian jogging langsung lari ke kampus, langsung kuliah gitu? enggak. Enggak, walaupun bisa, tapi enggak boleh. Kamu harus pulang dulu. Ngapain? Mm-mm. Persiapan. Mandi, makan, nyiapin pakaian, nyiapin materi, ada tugas enggak, bawa laptop dan lain-lain, baru ke sekolah. Itu yang dilakukan juga. Boleh nggak aku pengalamanku ini, aku pernah kerja begini atau pernah magang gini, tapi kerjaanku menyimpang. Boleh. Persiapan dulu tapi. Bahasanya tuh tadi, lepasin dulu atribut-atribut yang habis buat jogging, kenakan persiapan untuk kuliah apa, berangkat deh gitu. Segala sesuatu pasti gitu. Persiapkan, lakukan, persiapkan, pasti kayak gitu. Gitu. Habis kuliah main boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Habis kuliah langsung tidur boleh nggak? Boleh. Apa kamu akan pulang langsung lempar tas tuh gitu? Ya bisa sih, tapi nggak gitu kalau tidur gitu, jorok banget gitu. Itu sama aja gitu. Itu loh. Nggak mau ngelakuin sesuai apa enggak, mau pakai logika kayak gimana pun gitu. Segala sesuatu butuh persiapan, lebih dari sekedar ingin. Habis jogging, salah nggak waktu habis jogging tiba-tiba aku pengen kerja? Nggak salah. Habis jogging tiba-tiba aku pengen jalan, ngedate, gitu, hangout. Boleh. Tapi kan nggak ya, yang masih keringetan basah tiba-tiba langsung gitu kan? Sama. Aku kerja begini nih. Aku pengen nyari kerja itu. Boleh nggak aku langsung apply-apply? Ya boleh.
Nanti kamu akan curiga, kok teman-temanku aku datengin kayak ngehindar gitu ya kak, kayak ada yang begini gitu, ada yang kayak nggak mau natap, kayak iya lalu bau abis jogging gitu. Nah itu sama aja, kok aku udah ngelamar banyak nggak ada yang respon ya kak. Karena persiapan kamu persiapan untuk jogging, bukan persiapan untuk hangout sama temen gitu. Analoginya tuh begitu, paling simpel gitu ya. Sebenarnya belajar kehidupan tuh ya belajar kayak gitu, gitu. Banyak logika logika di dalam. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi nggak hal umum lagi? Ini lama-lama malah jadi tausiah nih atau motivasi nih. Salah nih, salah bukan ini. Gitu. Sebelum kita masuk ke sisi detail, Nggak ada apa-apa lagi? sharing. Nggak apa-apa. Eh, Ada lagi nggak yang sifatnya general yang masih kamu tanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang spesifik aja, nggak apa-apa. Ntar kalau kepikiran lagi baru tanya. lanjut aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut ke sesi detail. Yap. Oke, kita masuk ke sesi detail ya.